Selamat berjumpa kembali dalam eh, perkuliahan kita, yaitu tentang pelayanan musik gereja. Kita sedang berada pada bagian yang kedua, yaitu eh, tentang pengertian musik dan sejarah singkat musik. Jadi ini konten yang kedua. Sebelumnya adalah eh, tentang pentingnya mempelajari pelayanan musik gereja. Nah, waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagian yang pertama dari konten ini, yaitu pengertian musik, dan kita akan lanjutkan untuk pengertian musik dan sejarah singkat musik, dan kita segera akan masuk pada sejarah singkat musik. Dan untuk kita ketahui bersama, ya, sebelum kita datang pada periode-periode tentang perjalanan sejarah ini dan juga perkembangannya, untuk kita ketahui bahwa uh, musik itu dapat kita temukan pada setiap kelompok masyarakat, dan musik itu mewarnai setiap budaya, baik di masa lalu maupun masa kini, sesuai dengan waktu dan tempat. Setiap manusia di dunia, bahkan suku yang terisolasi sekalipun, memiliki musik dengan bentuk dan ciri khas masing-masing. Nah, eh, untuk kita ketahui bersama bahwa melalui berbagai penelitian, musik telah ada. Bahkan keberadaan musik ini sudah setua peradaban manusia. Budaya musik itu sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti sosial, ekonomi, iklim, dan juga akses teknologi untuk uh, periode yang belakangan ini, ya, yaitu kalau kita bicara tentang akses teknologi. Dan mengenai ide dan emosi yang diungkapkan dalam musik, situasi di mana musik itu dimainkan dan didengarkan, serta sikap terhadap para musisi itu bervariasi di setiap tempat dan waktu atau periode. Nah, sekarang kita akan melihat tentang bagian berikut, yaitu musik zaman kuno. Ya, musik zaman kuno. Nah, kita mulai dengan memperhatikan sebuah penyelidikan, ya, tentang eh, daerah mana atau kerajaan mana, ya, yang diketahui memiliki sejarah tentang musik. Maka yang pertama kita akan melihat Mesir, ya, Mesir. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, ya. Nah, waktu di tanah Mesir, musik telah menunjukkan peranannya, ya, di tahun-tahun yang saya katakan tadi, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi.
Ya, musik telah menunjukkan peranannya dalam acara-acara penting seperti kebaktian, di jamuan-jamuan makan, pada acara-acara kematian. Nah, ini terlihat dari tulisan-tulisan di dinding-dinding makam yang megah, yang sudah berusia ribuan tahun. Pada monumen-monumen berupa prasasti, ya, muncul gambar berbagai alat musik seperti harpa, lira, mandolin, seruling, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Yahudi, sekitar 1500 sebelum Masehi. Ya. Jadi selain Mesir, di kemudian hari muncul juga musik Yahudi. Ya, kemunculannya terdeteksi dimulai tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, kemunculan musik Yahudi sudah ada sejak zaman leluhur mereka. Jauh sebelum mereka diam di Mesir, ya, terbukti dengan munculnya alat-alat musik, ya, seperti dalam Kejadian 31 ayat 27, dan memang nanti jelas penggunaannya dalam kaitan dengan ibadah ketika kita membaca Keluaran 15 ayat 1, ayat 21, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Yunani, sekitar 1100 sebelum Masehi. Nah, bangsa Yunani juga memiliki sejarah tentang musik, dan bangsa Yunani sama seperti bangsa kuno yang lain yakin bahwa seni berasal dari dewa-dewi. Dewa pelindung kesenian adalah Apollo. Nah, di dalam mitologi Yunani, Apollo itu mengalahkan naga Piton yang datang dari kegelapan. Peristiwa ini dirayakan oleh orang Yunani dengan mempersembahkan madah melalui nyanyian dengan iringan alat musik berdawai. Itu Yunani. Selanjutnya yang keempat, Arab. Ya, 3000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, sumber tentang musik Arab terlihat pada prasasti Assyria pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kebiasaan bangsa ini berdagang dengan mengunjungi bangsa-bangsa lain membuat musik Arab itu begitu dipengaruhi dan juga turut mempengaruhi tempat-tempat di mana ia berdagang, seperti di Mesopotamia, Yahudi, dan juga Yunani, dan lain-lain. Sebelum muncul Islam, musik mereka dipakai dalam kegiatan agama animisme. Mereka mempersembahkan madah untuk dewa Dulsarah. Nah, kemudian ada syair atau dukun memanggil roh atau jin dengan musik. Yaman Selatan dianggap sebagai tempat lahirnya musik Arab. Dan seiring kejatuhan kerajaan Mesopotamia, maka terjadi transmigrasi penduduk ke utara sehingga berkembanglah musik di 3 pusat di Arab, yaitu Syria, Mesopotamia, dan Arab. Ya, khususnya bagian barat. Kemudian yang kelima, Cina. Itu tahun 2000 sebelum Masehi. Pada sekitar tahun 2700 sebelum Masehi, Kaisar Hongti menunjuk seorang seniman bernama Ling Lun. Ling Lun. Jangan salah dengar,
Jangan ada yang menyebutnya linglung. Linglun. Nah, linglun ini ya ditugaskan untuk membuat aturan serta menentukan dasar ilmu nada. Kemudian linglun menirukan suara burung yang dinamai fung atau jantan dan hoang yang betina, dan kemudian mencocokkan dengan seruling yang ia buat dengan nada terendah yaitu F. Kemudian nada F ini diberi nama kung atau nada besar. Ya. Itu sejarah awal yang diketahui dari Cina tentang musik. Kemudian yang keenam, India. Sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, bangsa India percaya bahwa musik berasal dari dewa. Tentang hal ini, Saraswati, istri dari Brahma, adalah pemberi dan pelindung musik. Musik dianggap memiliki kekuatan gaib yang bisa mengendalikan manusia dan hewan. Ya. Kemudian, tangga nada tertua India itu mirip dengan Cina, yaitu terdiri dari 5 tingkat. Tetapi seperti juga Cina, tangga nada India lama-kelamaan berubah menjadi 7 tingkat. Alat musik paling populer sejak dulu ya di India ini adalah vina. Vina ini adalah alat musik petik ya, berdawai 7. Kemudian selain vina ada juga alat musik lain sama-sama berdawai, namanya magaudi. Nah, magaudi ini adalah alat musik berdawai 4. Bentuknya mirip gitar, dan magaudi ini biasa dipakai oleh pawang ular untuk menyihir. Ya. Selain itu dikenal juga alat musik lain ya seperti seruling tunggal dan seruling ganda serta serinda. Serinda itu sejenis biola. Jadi itu tentang musik yang diketahui dari India. Yang berikut dari Jepang, yang ketujuh Jepang tahun 600 Masehi. Nah, hubungan masa lalu Jepang dan Cina membuat juga musik mereka masih serumpun. Jepang memiliki alat musik yang ditiup lurus maupun silang. Untuk musik berdawai mereka memiliki mandolin, samisen, kokin, dan biwah. Sedangkan untuk perkusi, jadi perkusi itu alat musik yang dipukul ya, yang tentunya lebih kepada irama ya untuk perkusi ini. Nah, jadi untuk perkusi Jepang dikenal dengan kendang, tifa, pauka, tambur, gentah, dan keprak kayu. Itu untuk Jepang. Dan kemudian Indonesia. Ya. Musik di Indonesia di zaman prasejarah seiring dengan perpindahan bangsa Asia Tengah ke Asia Tenggara, kebudayaan termasuk musik juga ikut serta. Mereka mengembangkan lagu dan pantun sahut menyahut, dan masa imigrasi Proto Melayu di zaman Perunggu ya 4 abad sebelum Masehi dari Annam, Cina Selatan.
tangga nada, pelok ikut dibawa ke Indonesia beserta alat musik gong-gong yang ditemukan di Pulau Jawa. Pelok adalah jenis tangga nada dalam karawitan. Ya, karawitan itu seni gamelan Jawa, Sunda dan Bali. Ya, demikian untuk sejarah musik di zaman kuno, dan kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikut. Tuhan memberkati.